Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu adzim. Para bapak dan ibu-ibu serta jemaah rahimakumullah, bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka kajian rutin kita. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini akan menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita bangsa Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan yang hakikatnya diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemerdekaan itu bukan hadir tiba-tiba. Ada dua hal yang paling penting. Pertama, pasti ini anugerah dari Allah, dan yang kedua tentu ini hasil dari proses perjalanan panjang ya. Ada dialektika antara penderitaan, perjuangan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Kemudian Allah pun menganugerahkan kemerdekaan ini. Efek dari kemerdekaan itu sangat luar biasa besar ya. Dan pada kesempatan kali ini kajian ekonomi Islam kita alihkan dulu untuk membahas tentang bagaimana kita memahami dan mensyukuri kemerdekaan Indonesia ini, yang dalam catatan tahun kita formalnya sudah 80 tahun. Apakah memang kita betul-betul sudah merdeka yang sesungguhnya, atau memang masih banyak PR-PR yang harus terus kita perjuangkan agar kita betul-betul merdeka? Bahwa kita merdeka dari penjajahan yang bersifat fisik ya, yang dilakukan oleh imperialis Eropa ya, Belanda, dan terakhir Jepang, ya kita sudah bebas. Tapi apakah kemudian kebebasan itu juga punya makna yang lebih maslahat
bagi kita sekarang ini. Tentu imperialisme, penjajahan, kolonialisme berubah bentuk, Pak. Dulu berubah mungkin penjajahan yang bersifat fisik, persenjataan, maka kemudian sekarang penjajahan itu bergeser tidak hanya itu, tapi penjajahan pikiran, penjajahan melalui ilmu pengetahuan, penjajahan melalui media sosial, penjajahan melalui ekonomi. Jadi banyak sekali sebenarnya PR-PR kita yang memang belum tuntas. Nah, saya ingin bahas itu dulu kita sama-sama, bagaimana Islam memahami merdeka itu. Paling tidak ada beberapa poin. Yang pertama, kemerdekaan itu adalah intinya membebaskan diri ya dari penghambaan kepada selain Allah. Itu prinsip dasar dalam sistem atau dalam pikiran kemerdekaan kita. Jadi walaupun negara sudah merdeka, secara fisik kita merdeka, tapi kalau jiwa kita masih menghamba kepada selain Allah, berarti kita belum merdeka. Ada satu doa itu yang disampaikan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu bagian penggalan doa terakhir yang Nabi mengatakan, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari lilitan utang ya, dan dari penguasaan orang lain terhadap jiwa saya. Jadi walaupun secara fisik kita udah merdeka ya, tapi kalau jiwa kita masih dikuasai oleh orang lain, menghamba kepada selain Allah, berarti kita memang belum merdeka. Jadi kalau begitu makna kemerdekaan yang pertama itu adalah bebas dari segala bentuk penghambaan selain Allah. Itu dalam konsep Islam. Menghamba kepada harta, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada atribut-atribut duniawi, berarti kita belum merdeka. Karena prinsip dasarnya kalau kita baca dalam Al-Quran surat Az-Zariyat itu ada kalimat yang saya bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, kata Allah, aku tidak sekali-kali menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, melakukan penghambaan hanya kepada Allah. Jadi berarti logikanya kalau orang diciptakan sama Allah, jin diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, masih menghamba pada selain Allah, maka dia bukan merdeka. Kira-kira begitu. Jadi kemerdekaan yang secara filosofi dan fundamental itu adalah kita bebas dari penghambaan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini penting, Pak. Ya. Sampai itu tadi doa Nabi ada kalimat eksplisit dari 8 bahaya yang mengancam jiwa dan karakter kita, dari mulai kesedihan, duka cita, malas, pengecut ya. Kemudian yang terakhirnya itu ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari lilitan utang dan dari penguasaan orang lain terhadap jiwa saya. Jadi kita dihamba oleh orang lain, kita didikte oleh orang lain, jiwa kita tidak bebas. Padahal yang berhak dan punya otoritas untuk mendikte kita adalah Allah. Jadi hakikatnya jiwa manusia itu bebas, Pak. Tidak boleh terikat oleh materi, tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi, tidak boleh terikat oleh hal-hal selain Allah, harus terikat kepada Allah. Jadi kemerdekaan itu adalah mengikatkan jiwa kepada Allah yang Maha Merdeka. Nah tentu ini memang kajian-kajian seperti ini ya, kita kan kalau merayakan kemerdekaan lebih pada sifat yang sifatnya formalitas ya, ada lomba kan gitu ya, ada apa lagi dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari potret rakyat kita merayakan kemerdekaan. Tapi kita dari sisi agama sebenarnya merdeka itu adalah orang yang merdeka dari keterikatan dia kepada selain Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Itulah merdeka. Jadi kata Allah, Allah itu wali, Allah itu pemegang kendali jiwa manusia. Dan kalau orang sudah menganggap Allah sebagai kendalinya dalam hidup, Allah janji akan memerdekakan dia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Ya, tapi sebaliknya walladzina kafaru awliya'uhumut taghut gitu ya.
Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah tauhid, tauhid itu bisa setan, bisa materi, bisa dunia, bisa jabatan, dia terikat oleh hal-hal begitu, maka Allah mengatakan dia terjajah lagi. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, dia akan kembali dari jalan yang terang menuju jalan yang gelap, jadi tidak merdeka. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi makna merdeka, ya tentu ini kan tafsir, ya tafsir yang mungkin kita cari dalilnya yang terkait dengan merdeka. Ya memang hakikatnya begitu. Kalau orang masih menghamba pada dunia, menghamba pada selain Allah, menghamba pada jabatan, udah mungkin nggak bisa merdeka. Dia tidak bebas mengekspresikan jiwanya. Padahal jiwa itu milik Allah. Ya, jiwa itu adalah terikat dengan zat yang maha imateri. Ya, kita ini kan ada unsur lahutnya. Jadi begini teorinya dalam tasawuf. Manusia ini ada dua unsur, Pak. Ada unsur nasut, ada unsur manusia, ada unsur lahut, unsur ketuhanan. Ini agak perlu pemahaman yang mendalam. Maksudnya apa? Jadi di dalam diri kita aja ada unsur yang berasal dari manusia berupa fisik, ya mata, tangan, kaki itu manusiawi. Tapi ada unsur lahut, ya. Ada unsur materi manusia, ada unsur imateri, yaitu lahut-lahut itu unsur ketuhanan apa? Ruh. Kenapa ruh itu dari Tuhan? Dalam Quran Allah mengatakan, aku tiupkan sebagian dari ruhku kepada manusia. Jadi kita ini ada unsur Tuhannya berupa ruh, ya. Tapi jangan ditafsirkan yang terlalu lebih, ya. Bukan berarti kita Tuhan. Ada unsur yang berasal dari ketuhanan, yaitu berupa ruh. Nah, ruh ini harus tidak boleh terikat. Tidak boleh terikat oleh kepentingan apapun, tidak boleh terikat oleh siapapun, tidak terikat oleh bentuk apapun. Dia harus bebas, harus terikat dengan yang maha memiliki ruh, yaitu Allah. Itulah merdeka dalam pandangan Islam, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada merdeka itu adalah terlepas dari penindasan, ya, serta kezaliman. Ini penting. Saya tidak tahu apakah kita termasuk bangsa yang tertindas atau memang betul-betul sudah murni merdeka. Ya, tadi saya katakan bahwa secara fisik kita penjajahan persenjataan udah nggak ada. Sudah pulang, Jepang sudah pulang, Belanda sudah pulang, juga dulu Portugis sudah pulang, ekonomi dulu model VOC udah pulang, gitu kan. VOC itu kan zaman imperialisme, zaman penjajahan. Tapi pertanyaannya, apakah keadilan dan kezaliman masih terjadi di negeri ini yang tidak hanya dilakukan oleh orang eksternal tapi juga orang internal? Jika terjadi, maka kemerdekaan belum kita dapat. Jadi kemerdekaan itu adalah kebebasan dari kezaliman, ya, gitu-gitu, menuju keadilan. Hukum masih timpang, kan Pak, ya? Itu PR kita semua. Law enforcement belum semestinya, kan gitu. Ekonomi apalagi, Pak, ya, kita masih sangat terjajah, ya. Jadi memang PR kita banyak. Dan kita berharap pemerintah bekerja keras untuk menyelesaikan, karena memang tanggung jawab negara, ya. Bahwa rakyat juga ikut terlibat dalam proses membangun negeri ini, iya. Tapi kan pemegang kebijakan dan otoritas tertinggi untuk memakmurkan rakyatnya dan keadilan rakyatnya negara, karena dia punya power, punya kekuatan, punya otoritas. Pertanyaannya, apakah otoritas yang sudah dimiliki itu betul-betul mengantarkan rakyatnya menjadi bangsa yang berkesejahteraan dan tidak ada kezaliman serta menuju keadilan? Nah, itulah merdeka. Jadi merdeka adalah bebas dari kezaliman menuju keadilan. Nah, itu ya, ini kajian yang sifatnya tematik aja, Pak, ya. Kita sedang mengkaji tentang Indonesia merdeka aja. Kebetulan kan hari ini hari kemerdekaan kita, ya. Ya, prinsipnya sih harus efek secara politisnya luas sekali. Kita bisa berdebat
efeknya begitu. Tapi sekarang bagaimana misalnya kemerdekaan yang 10 tahun ini, sudahkah sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya? Kalau belum, nah ini PR buat kita semua, pemegang kebijakan, ya, orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan dan seterusnya. Nah, terkait dengan kemerdekaan juga ada satu hadis Nabi yang ketiga, ya. Kemerdekaan itu kan apa? Hak dasar dan fundamental bagi seluruh manusia. Makanya kan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan ada kemerdekaan itu loh hak segala bangsa, kan gitu. Tidak boleh ada orang yang mengintervensi, menjajah bangsa lain, apapun bentuknya. Itu kezaliman. Lalu bertanya, apakah juga manusia secara personal itu punya hak kebebasan mendasar? Ya. Apa dasarnya? Mungkin Bapak pernah dengar satu hadis, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'uliyatin an ra'iyati. Mas'ulun an ra'iyati. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah penanggung jawab. Wa kullu ra'in mas'ulun, dan setiap kalian yang menjadi pemimpin, penanggung jawab itu apa? Dipertanyakan, dipertanggungjawabkan tentang apa? Tentang apa yang dipimpin. Jadi sebenarnya kita punya kemerdekaan untuk menentukan arah kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita berbuat sesuatu, tidak orang lain yang bertanggung jawab, tapi kita bertanggung jawab, maka kita punya kebebasan. Tapi kebebasan yang tentu terbatas dalam pengertian ada value, ya, ada nilai, bukan bebas tanpa value. Bebas dalam pengertian punya value. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, jadi berdasarkan hadis itu kita bisa menyadari bahwa semua manusia punya hak dasar untuk merdeka dan mengatur arah kehidupannya, karena semua manusia, kata Nabi, akan dipertanggungjawabkan masing-masing, bukan oleh orang lain, bukan oleh pihak lain, atau bukan orang yang memberikan, tidak, tapi masing-masing person seseorang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka perlu kemerdekaan. Jadi itulah kenapa kemudian dalam Islam merdeka itu adalah hak dasar manusia yang memang dijaga, harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan untuk tetap dirawat dengan baik. Kemudian yang berikutnya, apa kemerdekaan itu? Ya, kemerdekaan itu juga adalah kebebasan dari kebodohan menuju cahaya ilmu. Tingkat kualitas intelektual masyarakat kita memang masih banyak dipertanyakan, diperdebatkan dalam skala dunia, ya. Artinya kalau kebodohan masih merajalela di sebuah bangsa, belum merdeka secara hakiki, ya, secara hakiki. Berarti apa? PR juga. Jadi merdeka itu adalah menghilangkan kebodohan minimal dari masyarakat yang ada di kita semua secara pribadi, keluarga, masyarakat, harus menghilangkan tingkat kebodohan kita menuju apa? Cahaya ilmu pengetahuan. Lalu kita kan prihatin juga, Pak, ya. Jadi kita merdeka tapi banyak misalnya tingkat pendidikan di masyarakat kita standarnya masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang lain. Kalau kita petakan itu kan ada negara maju, ada negara development countries, ada negara-negara berkembang, ada negara-negara dunia ketiga, ada negara-negara terbelakang. Ya. Kalau kita bandingkan, memang kita problemnya serius. Dari aspek ilmu pengetahuan yang kita miliki, aspek pendidikan, karena standarnya kan begitu. Salah satu standar sebuah negara itu punya kemampuan dari rata-rata pendidikan, dari kemampuan pendidikannya, dan kita memang masih perlu harus berjuang panjang. Jadi walaupun kita sudah merdeka, kita masih tetap berjuang untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. Jauh, Pak, ya. Tidak hanya kita di Indonesia sih, sebenarnya dalam konteks muslim juga kita jadi bermasalah. Padahal kalau kita baca dalam sejarah masa lalu, peradaban Islam itu peradaban yang paling maju, ya, dari aspek ilmu pengetahuan. Ya, dulu pernah kita kaji 600 tahun Islam pernah menguasai dunia, Pak. Dari kawasan timur sampai ke kawasan Eropa di Prancis, di Sisilia. Itu dikuasai Islam.
politiknya, ekonominya, ilmu pengetahuannya, filsafatnya, termasuk ilmu-ilmu yang berkembang di negara baju di Eropa dan di Amerika itu semuanya dari Islam. Tidak ada peradaban yang bisa bertahan dengan ilmu pengetahuan selama lebih dari 600 tahun kecuali peradaban Islam. Jadi mulai berkembang itu Islam pada abad-abad awal ya, 8, 9 sampai menjelang abad ke-14, orang barat masih bodoh, Pak. Orang barat itu bodohnya ya bodoh banget gitu. Makanya disebut dengan darkness. Di abad-abad itu loh ya. Orang barat baru mengenal ilmu tuh abad ke-15. Umat Islam abad ke-9 udah lahir tokoh-tokoh besar dunia. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Ibn Rus, ada Al-Jabar, ada Al-Khawarizmi, ya, ada tokoh-tokoh besar dunia lain itu lahir dari Islam. Di mana pada saat itu peradaban barat masih buta. Baru ketika orang barat belajar Islam melalui Spanyol, dulu namanya Andalusia, ya, sekarang namanya Spanyol. Kalau Bapak tahu, Pak, itu Spanyol itu pusat peradaban Islam yang menjadi pintu gerbangnya orang-orang barat belajar Islam. Jadi orang-orang barat pergi dari Eropa, karena di Eropa tidak kondusif untuk mengembangkan ilmu, terbelakangnya luar biasa, disebut dengan abad darkness, abad kegelapan. Orang Eropa pada lari ke kawasan timur, masuk ke Andalusia, di situ dia belajar filsafat. Ya, maka banyak guru-guru yang itu Ibn Rus itu gurunya orang barat. Kalau orang barat menyebutnya Averroes. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh ulama muslim yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang barat, dan kemudian orang barat pulang baru melakukan pembaharuan. Dan itu terjadi puncaknya pada abad ke-15. Kalau istilah yang berkembang dalam sejarah pengetahuan itu ada namanya apa itu? Renaissance, ya. Pernah dengar apa ya? Renaissance itu semacam kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa baru abad ke-15. Jauh sebelum itu Islam menguasai. Kalau di Perancis itu ada namanya Aufklärung, ya. Aufklärung itu ya juga pembaharu apa namanya? Kebangkitan ilmu pengetahuan, atau diawali dengan revolusi industri di Inggris misalnya. Itu pada abad 15. Yang ingin saya sampaikan bahwa Islam pernah menguasai dunia, punya kemerdekaan yang luar biasa dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Tapi begitu Islam dikuasai oleh orang barat, pada abad ke-15 terjadi perpecahan di masyarakat muslim, perebutan kekuasaan di antara tokoh-tokoh pemimpin muslim, akhirnya muslim tumbang, ya. Kemudian barat maju dan sekarang dikuasai oleh orang-orang barat. Tapi pada hakikatnya peradaban kemerdekaan ilmu pengetahuan itu diawali dari Islam. Jadi tidak hanya di Indonesia sebenarnya, ya, tapi juga ini fenomena umum masyarakat muslim dunia sedang mengalami sebuah krisis ilmu pengetahuan. Nah, jadi yang keberapa tadi, Pak? Yang keempat apa yang ketiga? Yang keempat, ya. Jadi merdeka itu adalah bebas dari belenggu kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Jadi kalau bapak-bapak sudah ngerti tentang ilmu, sudah mulai berkembang tentang wawasan, sudah mulai memahami tentang apa itu ilmu dan sebagainya, itu berarti indikator bahwa kita mulai merdeka. Tapi kalau anak-anak kita nggak ngerti wudhu, nggak ngerti riba, nggak ngerti ekonomi yang haram, nggak tahu ilmu pengetahuan, itu berarti kita memang belum merdeka, masih proses panjang. Jadi ukurannya merdeka itu adalah bebas dari kebodohan. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, ya. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan takutlah kamu kalau nanti meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Itu tugas kita para pejuang dulu itu kan habis-habisan, Pak. Menghabiskan energinya, harus mengeluarkan darah, kadang jiwanya dikorbankan untuk menegakkan kemerdekaan. Dan kita tugasnya mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan peradaban keilmuan. Kira-kira begitu. Fasilitas kemerdekaannya sudah disiapkan oleh para founding father, para pendiri-pendiri bangsa yang berjuang dengan darah mereka. Tinggal kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan itu, salah satunya dengan apa? Dengan memupuk atau menguasai ilmu pengetahuan. Maka generasi-generasi baru masa depan harus ngerti ilmu pengetahuan. Itu surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan takutlah kamu
kalau nanti meninggalkan generasi setelah merdeka ini mereka lemah. Lemah apanya? Pertama, lemah fisiknya. Yang kedua, yang pertama lemah ilmunya ya. Yang kedua lemah agamanya, yang ketiga lemah fisiknya, yang keempat lemah ekonominya. Jadi kalau fisik lemah, ekonomi lemah, kemudian keilmuan lemah, agama lemah, ini berpotensi akan gampang dijajah, Pak. Makanya kalau kita pengetahuannya maju, ya, kemampuan fisiknya juga maju, ya, ekonominya maju, nggak akan orang berani menjajah kita. Jadi PR kita besar, ya. Jadi merdeka dalam pandangan apa ini Islam ya, tidak, dari beberapa ayat dan hadis yang kita baca adalah merdeka dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Kalau masih banyak yang bodoh, berarti kita belum merdeka yang sesungguhnya. Itu PR buat kita semua. Nah, kemudian apalagi? Ini perspektif kita ya menafsir. Merdeka itu juga adalah kebebasan atau kemampuan untuk menentukan arah kehidupan kita sesuai syariat, sesuai agama. Jadi kita punya wewenang untuk menentukan arah kita sesuai syariat. Ya. Tapi memang bukan bebas sebebas-bebasnya, Pak. Bebas tapi terarah, kira-kira begitu. Arahnya adalah syariat. Syariat itu artinya aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya untuk memberikan arah kehidupan bagi manusia, itu syariat. Jadi kalau kita sudah berjalan secara bebas tapi terkawal oleh aturan syariah agama yang baik, itu berarti kita sudah merdeka. Tapi kalau kita masih terlepas dari aspek syariah, belum merdeka. Nah, ini kira-kira begitu, Pak. Dan syaratnya orang bisa keluar dari kesulitan itu kan, kalau dalam surat At-Tolak ada kata-kata begini, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa maknanya, Pak? Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, bertakwa, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan, akan memberikan kemerdekaan terhadap problem yang sedang dihadapi. Jadi syarat kita bisa menyelesaikan dari belenggu apapun, harus ada komunikasi yang baik dengan Allah. Karena kemerdekaan itu kan di dalam pembukaan begitu, atas berkat rahmat Allah. Itu jelas, eksplisit, ya. Dan didorong oleh apa itu? Keinginan luhur, ya. Jadi ada anugerah, ada the blessing of the God, ada ikhtiar, ada kreasi. Jadi gabungan antara usaha dan apa namanya? Dan doa, ya, dan dengan Allah. Semua anugerah Allah, ya. Kalau saja bukan karena anugerah Allah, tak mungkin kita dapat merdeka, ya. Jadi ada anugerah dari Allah, ada perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, ini saya kira anugerah kemerdekaan. Jadi merdeka itu harus ada proses, ada doa. Saya jadi teringat cerita ringan ya. Mungkinkah cita-cita akan dapat berhasil tanpa bekerja keras? Ada sebagian mengatakan, ya mungkin saja kalau orang itu dekat dengan Allahnya tinggi, ya, keakraban dengan Allahnya kuat, ya, maka dia berpotensi akan mendapatkan keberhasilan. Contoh tentang rizki, saya ingat riwayat itu, Pak Sumantri, saya ingat, Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu masih muda, dia berguru kepada Imam Malik. Jadi dalam fikih itu ada 4 mazhab paling populer. Pertama yang paling senior itu Imam Hanafi. Ya, tahun 90 Hijrah, dia di Basrah. Yang kedua ada Imam Malik, dia di Madinah, ya. Dan yang ketiga ada Imam Syafi'i. Pertemuan yang terjadi itu antara Malik dan Syafi'i. Malik sebagai guru, Syafi'i sebagai murid. Yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal. Nah, yang ingin saya ceritakan tentang dua ini, kaitan dengan merdeka, apa hubungannya ya? Kita kaitkan nanti. Jadi Imam Syafi'i yang cerdas itu masih mudanya berguru kepada seorang tuan guru namanya Imam Malik di Madinah. Dari proses transformasi ilmu yang diberikan oleh Malik kepada Syafi'i ini membuat Imam Malik sangat cerdas sekali. Sampai ada perbedaan pendapat tuh antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Apa kata Syafi'i? Tuan guru,
Berdasarkan hasil pelajaran yang saya terima dari Tuhan, saya menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan rizki dan cita-cita butuh kerja keras. Kata muridnya yang namanya Syafi'i. Kata Imam Malik apa? Benar. Pendapat Anda benar. Ya. Tapi jangan salahkan, ada juga katanya orang yang sukses dan dapat rizki tanpa kerja keras, tapi dia berhubungan dekat dengan Allah. Imam Syafi'i dan Malik ini berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i pokoknya kerja keras baru dapat uang, kira-kira begitu ya. Kalau Imam Malik dengan senyumnya mengatakan ada kok orang yang dengan zikir sama Allah tapi juga dapat rezeki. Gimana Pak? Oh dikirain lagi, kirain mau nanya. Ya, yang apa tadi saya lupa jadinya. Apa Pak Beri tadi saya lupa. Ngedengerin yang ngobrol jadi lupa saya. Aduh, ya, jadi apa tadi Imam Syafi'i mengatakan ya harus kerja keras. Terjadi perbedaan. Akhirnya apa? Imam Syafi'i kemudian izin dari gurunya untuk ya semacam berlibur lah, karena mungkin ada waktu libur juga. Ingin keluar. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i menemukan ada sekelompok orang sedang panen anggur, Pak. Panen anggur. Ada pemilik di situ. Jadi orang berburu untuk memanen anggur, lalu setelah dapat sekian kilo diserahkan kepada pemiliknya, nanti orang dapat upah dari pemilik anggur itu. Imam Syafi'i yang masih muda merasa berkepentingan, saya harus punya anggur, ya. Akhirnya dia bekerja keras, kemudian memetik anggur atas izin dari pemiliknya. Setelah dapat sekian puluh kilo lah kira-kira begitu, kemudian selesai siang harinya Imam Syafi'i pamit, yang masih muda tuh pamit. Kemudian sebelum pamit dia diberikan anggur 4 kilo oleh pemiliknya sebagai upah. Setelah kerja keras memetik anggur, dia dapat upah 4 kilo anggur, Pak. Kemudian pulang menemui gurunya. Siapa gurunya? Imam Malik bin Anas, ya. Kemudian sampai di rumah gurunya, apa kata Imam Syafi'i? Tuhan, benarkan kata saya, setiap bekerja selalu akan ada hasil yang kita dapatkan. Artinya apa? Hasil rezeki itu harus ada perjuangan dan kerja keras. Dan saya sudah memetik anggur, dan ini saya dapat berisi 4 kilo, saya hibahkan 2 kilonya untuk Tuhan. Jadi yang 4 kilo itu diberikan kepada siapa? Kepada gurunya Imam Malik, dan untuk dianya 2 kilo. Imam Malik tersenyum. Apa kata Malik? Anda benar wahai muridku. Engkau bekerja keras mencari anggur dan kau dapat 4 kilo. Aku tidak kemana-mana dari pagi. Aku hanya berzikir kepada Allah dan aku hanya meminta sama Allah. Tiba-tiba ada anggur datang 2 kilo kepada saya. Paham nggak maksudnya Pak? Itu Allah yang atur loh Pak. Bukan karena kebetulan Syafi'i. Memang jadi apa? Imam Syafi'i betul bekerja keras akan dapatkan rizki, tapi Imam Malik dengan kearifannya yang tinggi, dengan kedekatannya yang tinggi sama Allah, dia berzikir tiap hari, dia begitu dekat dengan Allah, tiba-tiba datang 2 kilo anggur tanpa bekerja keras kan? Jadi kalau begitu tersenyum dua-duanya. Jadi perbedaan guru murid itu indah sekali. Kalau begitu Tuan Guru benar, kata Tuan Gurunya Anda juga benar, ya, Anda juga benar. Jadi ada orang yang untuk mendapatkan cita-cita harus bekerja keras, iya, tapi diiringi dengan doa dan zikir pada Allah. Ada orang yang tanpa kerja keras tapi makomnya beda. Orang yang sudah sangat dekat sama Allah tuh baru dia diberi, statusnya bukan kayak kita kali ya. Kalau kita doa terus kayaknya nggak dapet. Harus bekerja keras. Jadi ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah, rizkinya langsung dari langit. Siapa? Bapak pernah dengar Siti Maryam? Siapa dia? Ibunya Isa. Apa pekerjaannya? Ya, dia bukan pedagang, bukan pengusaha. Dia hanya tinggal di dalam mihrabnya, tapi tiap hari datang makanan dari langit. Apa? Dia tidak kerja. Kenapa? Allah memilih dia karena dia begitu dekat dengan Allah. Jadi ada dalam sejarah orang-orang yang dekat dengan Allah, rizkinya berlimpah, Pak. Kalau perlu saya sampaikan, ada seorang ulama namanya Imam Al-Zarnuji, Pak.
Imam Az-Zarnuji itu pengarang kitab Ta'lim Muta'allim, yang kitabnya banyak dipakai di pesantren. Itu orang kaya raya, Pak, padahal dia enggak. Jadi dia udah pinter, dekat dengan Allah, kekayaannya berlimpah. Jadi orang yang dekat dengan Allah biasanya dipilih tertentu memiliki kekayaan yang luar biasa. Nah, tapi kita sempurna. Kita Indonesia merdeka, pertama anugerah dari Allah, tapi juga perjuangan para pejuang kita yang luar biasa. Kan sempurna, Pak, ya, sempurna. Ya, karena orang-orang di Indonesia tidak semuanya spesialis, ya, spesifik dipilih wahyu oleh Allah. Banyak ada orang-orang tertentu yang perjuangannya memang tidak sehebat, tapi kemudian Allah menolong mereka. Nah, perjuangan kita, kemerdekaan yang kita peroleh sebagai cita-cita akhir itu adalah proses anugerah dari Allah dan proses perjalanan panjang dari kalau bahasa saya ada dialektika antara penderitaan dan pengorbanan bangsa secara historis panjang, lalu Allah memberikan kemerdekaan. Nah, kita bersyukuri. Jadi merdeka itu kemampuan untuk Pak? Menentukan arah sesuai syariah. Kalau masih terikat, masih gak bebas, ya berarti kan banyak zaman dulu orang kalau mendengar nama syariah itu fobia, itu berarti belum bebas. Dulu di Amerika itu, ya sekarang sudah mulai agak mereda, apa yang disebut dengan Islamophobia. Pernah dengar, Pak? Nah, Islamophobia itu kan di mana orang-orang masyarakat maju di Amerika, terutama para politisi yang miring itu sangat anti sama Islam, maka lahirlah Islamophobia. Jadi kalau ada Islam itu kebencian yang muncul. Itu berarti orang Islam di sana tidak merdeka. Maka sekarang sudah mulai itu. Ya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan performa Islam mulai baik di masyarakat mereka, orang Islam mulai diberi kebebasan untuk memeluk Islam. Itu mulai kemerdekaan. Nah, itu yang makna yang keberapa tuh? Kemudian yang berikutnya, merdeka itu juga sebenarnya adalah bebas dari kemiskinan. Ya, baik kemiskinan struktural, ya, maupun kemiskinan kultural. Kalau bahasa ilmiahnya segitu, ya. Jadi kemiskinan. Jadi hakikatnya ketika kita masih angka kemiskinan kita masih tinggi, masih besar, padahal kita sudah merdeka sekian puluh tahun, di aspek ini kita belum merdeka. Kalau kita ngaji ekonomi kemarin, Pak, kekayaan yang dimiliki Indonesia itu kalau dikelola secara profesional dan amanah itu mampu mensejahterakan bangsa dan rakyatnya. Ya. Kalau bahasa kita nih, kuliah tuh nggak ada yang bayar, Pak Sumantri. Kalau emas dikelola dengan baik, sumber kekayaan dikelola dengan baik, mana negara yang paling kaya di muka bumi? Indonesia, Pak. Kalau di Timur Tengah cuma punya minyak, tapi kekayaannya melimpah karena amanah. Ya, Indonesia minyak punya, batu bara punya, kekayaan laut punya, apa yang nggak punya coba? Tanaman punya, tapi kemiskinan masih banyak. Ini problem gitu. Kalau dalam teori politik itu apa ya? Yaitu salah urus. Kalau bahasa kerennya mismanagement. Mismanagement. Ya Pak, kalau ya itulah kita mungkin ya. Jadi PR-PR kita di era kemerdekaan ini, kita sudah merdeka, tapi banyak PR yang harus kita kerjakan. Salah satunya dari aspek tadi ya, kemiskinan ya. Kemiskinan. Angka kita fantastik loh, Pak. Ya dulu ada pejabat kita menjanjikan 19 juta tenaga kerja. Ya kan? Tapi yang hadir 19 rupiah. Ini problem kita. Memang ada masalah. Jadi butuh kemampuan, kapasitas, kemampuan dan kekuatan dari energi langit. Tadi disebutkannya harus ada energi langit yang kuat. Makanya saya teringat ketika Umar bin Khattab jadi presiden. Umar bin Khattab kan pernah jadi presiden 10 tahun, Pak. Itu negaranya makmur, secara ekonomi berkembang, kekuatan militernya tak tangguh mengalahkan Persia dan Romawi, ya kan? Kemudian juga penataan administrasi keuangannya hebat. Muncul ada yang disebut dengan Ad-Diwan, ya, yang pernah kita kaji, itu Umar bin Khattab. Kemudian law enforcement, penegakan hukum juga tegak. Anaknya sendiri dihukum mati kalau dia melakukan tindakan pidana.
Takut itu ketika Umar jadi presiden orang melanggar, angka kriminalitas menurun. Jadi banyak prestasinya Umar bin Khattab, Pak. Dari segi ekspansi wilayah, itu kawasan Irak ditaklukkan yang dulu dikuasai oleh Persia dan Romawi. Ya, kalau Bapak tahu, adik kuasa besar dunia yang menguasai dunia di bidang militer itu Persia dan Romawi, Pak. Dulu ada istilah Bizantium sama Konstantinopel, ya. Itu kekuatan kaisar besar yang menguasai dunia. Tapi begitu Umar bin Khattab jadi presiden, dua kekuatan dunia ini tumbang pada saat mengalah dengan pasukan tempurnya luar biasa. Maka Irak jadi harta rampasan perang dulu, Persia. Ya, jadi dari segi militer, ekspedisi militer kuat, dari segi ekonomi berkembang, ya, Umar bin Khattab, sistem keuangan, dari segi penegakan hukum juga tinggi, luar biasa Umar bin Khattab. Nah, saya dulu pernah menulis dalam artikel yang dimuat di beberapa koran, udah lama Pak. Seandainya Umar bin Khattab jadi presiden Indonesia, dulu judulnya gitu, ya. Nah, itu awal-awal ketika reformasi itu Pak Sumantri, saya tulis tulisan itu, andaikan Umar jadi presiden, ya. Jadi problem rumit yang dialami oleh bangsa kita pada saat itu begitu banyak, kompleks, tapi butuh pemimpin yang super power, yang dekat dengan Allahnya tinggi, kemampuan kompetensinya hebat gitu ya, kemampuan manajerialnya kuat, kemampuan law enforcement-nya tinggi, punya strategi militer kuat, Umar bin Khattab. Dan ternyata kan menjadi salah satu negara yang diperhitungkan pada saat Umar menjadi pemimpin. Nah, kembali kepada ini, kemiskinan masih merajalela, berarti kita memang masih punya PR untuk menjadi bangsa yang merdeka. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan negeri ini akan keluar dari kemiskinan. Ya, ya Pak. Assalamualaikum. Ya. Jika kita khususnya kalau saja jauh-jauh lain, kita lakukan saja kita masih jauh. Sensus 2019 yang mayoritas di umat Islam Indonesia itu hanya 35% yang bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini sumber daripada segala hukum dan sebagainya. Ya. Dari situ, jadi bagaimana kita mau paham, bagaimana kita mau mengarah ke sana kalau Al-Quran sendiri ada satu untuk menjadi makmur. Kalau salah di surah Al-Araf ayat 96 ayat sana dilaksanakan itu, insya Allah Allah akan menurunkan perkara dari bumi dari langit. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Pas waktunya habis ya. Oh, 1 menit lagi. Ya, ya. Pak Tajudin, apa kabar? Baru datang. Sibuk rupanya ya. Beliau yang nge-WA saya dan saya selalu membatalkan karena ada agenda. Sekarang datangnya terlambat. Gak apa-apa, mungkin kesibukan. Saya jadi lupa tadi Pak. Intinya, iya betul, Quran itu sumber peradaban. Jadi kalau orang-orang hebat itu pengen maju, ya Quran sumber. Betul Pak. Banyak sekali temuan-temuan ilmiah yang menyatakan testimoni ya, bahwa Quran itu sumber dari segala macam peradaban modern, kedokteran, astronomi, ilmu tentang kebidanan, ilmu tentang anatomi tubuh manusia, semua dari Quran. Jadi memang problem kita, banyak orang Indonesia yang buru-buru mau baca mungkin ya, buru-buru mau terjemahkan Quran. Saya dulu waktu tahun 2007 survei orang Indonesia yang ngerti terjemah Quran, mohon maaf, saya dulu pernah menjadi training penerjemah Quran di Istiqlal Pak, ya. Dan akhirnya saya bikin pesantren khusus terjemah Al-Quran hari ini. Karena memang ada problem kita ini, banyak orang yang baca Quran tapi nggak ngerti isinya. Padahal peradaban itu, orang itu kan harus ngerti. Hebat maju itu kan karena ngerti kemudian diamalkan. Ada kritik orang Quran diturunkannya di Madinah, di Mekah, dibaca dan dihafalkannya di Indonesia, diamalkannya di Jepang sama di Eropa, ya kan? Jadi kita kebagian baca sama ngapalin, walaupun ngapalnya juga belum maksimal. Ya bacanya tadi surveinya kan belum maksimal.
Tapi memang itu kritik ya buat kita bahwa Quran ini banyak diamalkan di Eropa. Teknologi dari mana? Quran, tapi mereka yang maju. Jepang disiplin kerjanya tinggi, disiplin itu dari Quran, Pak. Tapi mereka maju. Orang Indonesia kan kebanyakannya iya. Tapi enggak, kalau jamaah di sini enggak ada yang malas, semua rajin-rajin semua. Ya, punya semangat gitu ya. Jadi memang itu problem kita, Pak. Jadi kembali kepada Quran. Makanya dulu kan ada statement begini, orang barat maju karena berpegang pada Quran, orang Islam mundur karena jauh dari Quran. Jadi kan orang barat begitu keluar dari Eropa, mereka keluar dari agama mereka, lalu dia mempelajari Quran lewat Andalusia, lalu jadi maju. Kita yang dari awal orang Islam maju 600 tahun karena berpegang pada Quran. Ibnu Sina kenapa jadi dokter pertama di usia 9 tahun sudah menguasai Quran. Imam Syafi'i ya menjadi ulama besar karena di usia paling dini sudah menguasai Quran. Jadi kalau kita baca autobiografi orang-orang hebat di masa lalu, baik ilmuwan, kedokteran, filsafat, itu kuncinya di awal-awal usia dini sudah mampu mengerti tentang Quran. Ini problemnya. Makanya kalau kita ingin maju ya kembali kepada Al-Quran. Orang Barat yang mengakui bahwa Quran itu sumber peradaban. Orang Barat, ya, tanpa Quran tak akan mungkin ada peradaban. Kira-kira begitu. Saya kira betul ya tadi Pak Nedi ya, Pak Jun. Memang ada problem kita. Ini sebenarnya saya ingin mengkaji lebih dari 10 makna kemerdekaan. Kita baru berapa tadi? Ya, kesempatan yang merdeka lain nanti. Waktunya sudah habis. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.